Salam, salam sejahtera bagi semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita kembali mendapat kemurahan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya saudaraku, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, entah lewat pujian penyembahan kita, entah lewat perenungan akan firman Tuhan, ada pekerjaan ilahi yang sedang berlangsung atas diri kita untuk memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, bahkan menyucikan kehidupan kita untuk tentunya kita sampai pada akhirnya disempurnakan oleh Tuhan untuk layak menjadi mempelai perempuan Kristus. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang lebih dari segalanya yang dapat kami alami, kami nikmati sampai pada hari ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami rindu keberadaan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan lawat, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita kali ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 kita melihat bagaimana Gideon bersama dengan bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka mengalahkan orang Midian yang merupakan, saudaraku, tentunya adalah musuh daripada bangsa Israel. Saudara, tentu kita dalam kehidupan ini menyadari hidup ini adalah peperangan, hidup ini adalah pertandingan. Dan kita sebagai orang percaya tentunya mengharapkan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan iman kita. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini, saudara, setidaknya kita diberi pengajaran tentang 3 hal mengenai kemenangan. Yang pertama, saudara, kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Kita lihat dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Adapun topik perenungan kita kali ini, saudaraku, adalah mengalami kemenangan. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini, saudara, memperlihatkan kepada kita bagaimana Gideon beserta dengan bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang spektakuler. Nah, tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam suatu pertandingan, dalam suatu peperangan, kemenangan adalah menjadi harapan dari semua orang. Musuh kita tentu tidak secara fisik lagi seperti halnya bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi musuh kita, saudaraku, adalah hawa nafsu kita, kedagingan, bahkan roh-roh jahat, roh-roh di udara yang dengan segala tipu dayanya untuk saudara menggoda, membujuk rayu, bahkan menjebak kita ke dalam permainannya, di dalam kemauan daripada iblis tersebut. Tentunya kemauannya adalah supaya kita hidup bertentangan dengan hukum Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang menjadi pelajaran penting daripada pasal yang ke-7 ini terdapat dalam ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Gideon bahwasanya terlalu banyak orang yang beserta dengan Gideon tersebut. Tuhan tidak mau ketika nanti mereka mengalami kemenangan, lalu mereka menyombongkan diri dan mereka merasa mereka menang oleh tangan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 ini menjadi informasi, menjadi data yang jelas bahwasanya kemenangan yang pada akhirnya dialami oleh Gideon dan bangsa Israel itu bersumber daripada Tuhan semata-mata. Bukan karena seberapa banyak personil daripada Gideon, bukan karena strategi yang dibuat oleh Gideon dan bangsa Israel. Tetapi Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada Gideon dan bangsa Israel. Tuhan menjadi sumber kemenangan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat penting. Setiap hari kita sedang bertanding, kita sedang berperang. Musuh kita seperti yang saya katakan di awal-awal adalah hawa nafsu, kedagingan, roh-roh di udara, roh-roh jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam berbagai dosa tentunya. Nah saudara, kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Bahkan kemenangan tentunya ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi yang namanya badai hidup. Bagaimana supaya kita kuat dan menang, tidak patah arang, tidak menyerah, tidak mundur dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Itu artinya kita sebagai orang percaya harus hidup berpusat kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat konteks pasal yang ke-7 ini, wujud daripada Gideon mengandalkan Tuhan. Gideon berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kemenangan itu bersumber daripada Tuhan, berasal daripada Tuhan. Itu artinya saudara, sebagai orang percaya kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata kitab Yeremia pasal yang ke-17. Berkat di situ saudara tentu mencakup keseluruhan dari kebaikan, dari kemurahan Allah, termasuk tentunya memberi kemenangan kepada kita. Apa yang menjadi peperangan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mungkin kita sedang bergumul atas sakit penyakit. Kita sedang bergumul saudaraku atas persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan studi, persoalan hubungan. Hubungan mungkin saudara sebagai seorang pemuda yang sedang berpacaran dan menemui persoalan demi persoalan. Kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Tentu kemenangan ini sejajar sinonim dengan yang namanya keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Dan semua manusia normalnya mengharapkan yang demikian. Mengharapkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Namun banyak sekali daripada orang Kristen sekalipun tidak menyadari atau lupa atau mengabaikan bahwasanya kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Kesuksesan itu bersumber daripada Tuhan. Kalau demikian, maka Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Wujudnya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Wujudnya kita setia beribadah. Wujudnya kita setia melayani Tuhan. Karena peribadahan pelayanan itu adalah bukti konkret di mana kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan studimu, jangan andalkan keluargamu, jangan andalkan kerabatmu, jangan andalkan keuanganmu. Semua itu bisa mengecewakan. Bahkan satu kali itu semua juga bisa menjadi musuh yang justru merongrong kehidupanmu. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan bahwasanya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Jadi Tuhan sebagai pribadi yang maha kasih, Dialah yang memberi kemenangan kepada Gideon untuk memerangi orang Midian. Kemenangan Gideon beserta dengan bangsa Israel adalah kemenangan yang dikaruniakan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari, memahami kebenaran ini, saudara, maka tentu implikasinya yang pertama kita hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, ketika kita sudah pada titik kemenangan, pada titik keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, kita tidak akan arogan, kita tidak akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita tidak akan sombong karena kita menyadari semua itu adalah anugerah Tuhan, semua itu adalah pemberian Tuhan. Maka Tuhan yang kita tonjolkan, Tuhan yang kita ceritakan kepada orang lain, Tuhan yang kita kedepankan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap waktu tentu kita memiliki peperangan masing-masing dalam level yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Tapi kabar baiknya
Kita punya Tuhan yang sama, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih untuk memberi kemenangan kepada kita. Kuncinya saudaraku, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Andalkan Dia, sebab Dialah sumber kemenangan. Dialah sumber keberhasilan, sumber kejayaan, sumber segala yang baik. Tidak ada selain daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bawa terus kehidupan kita lewat doa kita, lewat peribadahan kita, lewat pelayanan. Itulah wujud kita mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir, tidak mengeluh, tidak mencari jalan-jalan lain di luar daripada Tuhan. Ini poin yang pertama yang menjadi perenungan kita supaya kita mengalami kemenangan melalui kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini saudara. Nanti di perenungan yang selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua dan ketiga. Kiranya renungan ini menguatkan kita, memberi gairah untuk terus kita bersukacita dalam pertandingan iman kita. Salam sejahtera bagi semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan perenungan ini. Engkau memberkati Tuhan. Channel Sametri Official ini berkembang terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah sumber kemenangan, keberhasilan, kesembuhan, kesuksesan bagi kami. Maka Tuhanlah yang kami andalkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.